Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sajuta mantap. Santun, jujur, tanggung jawab, mandiri, takwa, berprestasi. Yes, yes, yes. Allahu Akbar. Oke, anak-anakku semua. Untuk hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi denyut jantung. Dan sebelum masuki materi ini, marilah kita review terlebih dahulu materi sebelumnya, yaitu mengenai proses peredaran darah. Anak-anakku semua, dari proses peredaran darah tentunya kita bisa mengetahui frekuensi denyut jantung yang kita rasakan dengan meraba denyut nadi kita, bisa dengan di pergelangan tangan kita merasakannya, bisa di bagian leher dan bisa di bagian yang lainnya. Dan hal itu semua itu bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dan hari ini kita akan lebih membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi denyut jantung. Nah, untuk aktivitas selanjutnya, silakan kalian lihat tayangan PowerPoint berikut ini. Baiklah anak-anak, untuk memahami materi pembelajaran hari ini, silahkan dengarkan penjelasan Ibu berikut ini mengenai frekuensi denyut jantung. Nah, sekarang silahkan kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada beberapa gambar aktivitas, ada yang sedang berlari, ada yang sedang duduk, dan ada yang sedang tidur. Nah, dari gambar yang kalian amati, apakah denyut jantung yang dirasakan akibat dari aktivitas tersebut sama? Apakah kamu pernah menghitung denyut jantungmu? Dan berapa kali sih jantung berdenyut setiap menitnya? Oke, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas dalam pembahasan materi selanjutnya. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan yang harus kalian capai adalah kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Dan KD 4.7 atau keterampilan menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran hari ini untuk kalian capai adalah melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas, yaitu jenis, intensitas atau durasi pada frekuensi denyut jantung dengan benar. Melalui kegiatan percobaan dan membaca handout, peserta didik atau kalian dapat menyimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung dengan benar. Dan untuk garis besar dari materi kita hari ini adalah frekuensi denyut jantung, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Ada aktivitas, ada jenis kelamin, suhu tubuh, umur, dan komposisi ion. Semuanya akan Ibu jelaskan setelah kalian melakukan kegiatan berikut. Nah, sebelumnya itu kalian harus tahu dulu, apa itu denyut jantung? Faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhinya? Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. Anak-anak, kalian akan melakukan aktivitas berikut ini, yaitu pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Ada beberapa aktivitas. Yang pertama, kalian akan diminta untuk duduk tenang selama 1 menit dan 2 menit. Kemudian ada yang berjalan santai selama 1 menit dan 2 menit. Kemudian berjalan kecil 1 menit dan 2 menit. Nah, dari sini kalian diminta untuk menghitung denyut nadi kalian atau denyut jantung kalian, baik selama 1 menit pada duduk tenang maupun selama 2 menit pada duduk tenang. Hal tersebut nanti kalian lakukan secara bergantian. Artinya, kalian lakukan terlebih dahulu duduk tenang selama 1 menit, kemudian kalian hitung denyut nadi. Nah, setelah itu kalian catat di tabel hasil pengamatan. Baru kalian lakukan kembali menghitung denyut nadi, ya, ketika kalian sudah duduk tenang selama 2 menit. Nah, hal tersebut sama seperti aktivitas-aktivitas yang lain, yaitu berjalan santai dan berlari kecil. Oke anak-anakku semua, sebelum Ibu jelaskan, silakan kalian lakukan aktivitas tersebut supaya kalian bisa memastikan apakah
hal yang ibu sampaikan itu benar atau tidak, supaya kalian bisa mendapatkan pengalaman sendiri. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anakku, kalian tadi sudah melakukan kegiatan percobaan pengaruh aktivitas terhadap frekuensi denyut jantung. Ya, bagaimana ya perasaannya? Nah, mudah-mudahan kalian semua senang ya bisa melakukan aktivitas tersebut, karena kalian bisa langsung menghitung denyut nadi kalian masing-masing. Oke anak-anakku semua, ya tadi mungkin dari hasil percobaan kalian menemukan hal yang berbeda ya. Sebelum ibu bahas ya untuk menyamakan persepsi kita, ibu akan membahas terlebih dahulu apa itu denyut jantung. Apa itu denyut jantung? Denyut jantung bisa juga dikenal dengan denyut nadi atau biasanya denyut nadi dikenal dengan arteri. Nah, denyut jantung adalah suatu gelombang yang teraba pada arteri bila darah dipompa keluar dari jantung. Nah, biasanya kita bisa merasakan denyut jantung ketika kita meraba pergelangan tangan, kemudian bagian temporalis ya di atas alas sini, kemudian di leher. Nah, denyut jantung itu biasanya atau denyut nadi biasanya ada di dekat permukaan kulit kita. Jadi terasa ya seperti ada denyutan. Nah, anak-anakku semua, denyut jantung yang kita amati itu bukan merupakan darah yang keluar dari aorta ya, bukan merupakan aliran darah yang keluar dari aorta, melainkan merupakan gelombang tekanan yang dialihkan dari aorta dan merambat lebih cepat daripada aliran darah itu sendiri, sehingga menimbulkan suatu denyutan. Oke, nah untuk frekuensi adalah jumlah denyut nadi per menit. Nah, untuk frekuensi denyut nadi normal, manusia itu rata-rata berdenyut sekitar 60-80 kali per menit. Nah, dari apa percobaan yang sudah kalian lakukan, apakah ada yang lebih dari itu atau adakah yang kurang? Oke, mari kita lihat penjelasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi denyut jantung. Faktor pertama yang akan kita bahas adalah aktivitas. Semakin berat aktivitas seseorang, maka frekuensi denyut jantung itu semakin tinggi. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut bisa terjadi karena ketika kita beraktivitas, kita memerlukan sumber energi dan oksigen yang lebih besar, sehingga meningkatkan pemasokan oksigen ke dalam tubuh kita. Kalian mungkin sudah ketahui bahwa oksigen itu dipasok oleh darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Oleh karena itu, hal tersebut bisa meningkatkan frekuensi denyut jantung. Oke. Nah, yang kedua adalah jenis kelamin. Nah, untuk jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki itu berbeda, ya. Ternyata laki-laki itu lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Nah, untuk laki-laki ya, denyut nadinya itu sekitar 64 sampai 72 denyut per menit, sedangkan untuk perempuan itu sekitar 72 sampai 80 denyut per menitnya. Oke, yang ketiga adalah usia. Semakin tua usia kita, maka frekuensi denyut jantung kita juga semakin melemah. Hal tersebut bisa dilihat bahwa ketika kita masih bayi, frekuensi denyut jantung kita sekitar 100 sampai 140 menit. 100 sampai 140 denyut per menit. Kemudian, ketika anak-anak 80 sampai 100 denyut per menit, dan ketika dewasa 60 sampai 80 denyut per menit. Nah, jadi bisa terlihat ya, memang frekuensi denyut nadi semakin tua itu semakin melemah. Yang keempat adalah suhu tubuh. Nah, ketika suhu tubuh meningkat, maka frekuensi denyut jantung juga meningkat. Mengapa demikian? Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya metabolisme tubuh. Metabolisme tubuh kita itu meningkatkan juga pemasokan oksigen. Nah, pemasukan oksigen yang meningkat menyebabkan peredaran darah juga semakin meningkat. Dan yang terakhir adalah komposisi ion. Ya, ion yang ada dalam tubuh kita ketika dalam keadaan seimbang maka menyebabkan frekuensi denyut jantung kita akan normal. Tapi ketika kita terjadi dalam tubuh kita tidak terjadi keseimbangan ion, komposisi ion, maka bisa menyebabkan frekuensi denyut jantung yang tidak normal. Oke anak-anakku semua, untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan ya. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam memahami materi mengenai frekuensi denyut nadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi. Baik anak-anakku semua, untuk hari ini kalian sudah mempelajari mengenai frekuensi denyut jantung
dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, tentunya setelah kegiatan pembelajaran tadi, Ibu harapkan kalian dapat memahami dan memudahkan kalian dalam mempelajari materi pembelajaran hari ini. Baiklah anak-anak, sampai ketemu lagi di materi pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.